Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bidan dia. Selamat pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga kita semua diberi kesehatan yang baik. Amin. Perkenalkan, saya Serina Mopiri dan sebelah kanan saya yang bernama Sojago Suwongso dan teman saya sebelah kiri yang bernama Rifajara Sharapova dan teman saya yang sedang merekam bernama Kuenisa Adeli. Kita dari SMP Negeri 2 Balikpapan dari kelas 92. Kita akan mewawancarai mengenai kesehatan sistem reproduksi manusia. Apakah Ibu bersedia untuk direkam selama wawancara ini berlangsung? Silakan. Selanjutnya teman saya Soca akan memberikan beberapa pertanyaan. Apa saja penyakit pada sistem reproduksi wanita? Pada sistem reproduksi wanita ada yang dinamakan myoma uteri, itu sejenis tumor yang ada di dalam rahim wanita. Kemudian ada yang namanya kanker serviks, ada juga yang namanya HIV atau AIDS. Mbak, Seberapa sering wanita harus melakukan pemeriksaan panggul dan tes pap Pap smear? Sebaiknya wanita melakukan pemeriksaan panggul dan pap smear minimal 6 bulan sekali, terutama untuk yang sudah menikah dan memiliki anak. Bagaimana cara seseorang bisa terinfeksi HIV atau HIV? Seseorang bisa terinfeksi HIV atau AIDS itu dari berhubungan seksual dengan tidak pasangannya. Jadi kalau misalkan dia berhubungan di luar pasangannya, sebutannya seperti jajan, itu dia bisa terinfeksi, terutama kalau dia tidak tahu apakah orang yang berhubungan seks dengan dia itu memiliki penyakit menular seksual atau tidak. apa saja penyakit pada sistem reproduksi wanita? Reproduksi itu ya. Ada gonorrhea, ada hipospadia, ada human papillomavirus, ada radang testis, dan banyak yang lain. Apakah pria mengalami menopause? Tidak, yang mengalami menopause itu hanya wanita saja di usia mulai dari 45-50, biasanya wanita sudah mulai menopause. Apakah resiko dan manfaat sunat? Untuk resiko sejauh ini yang saya tahu tidak ada, tapi untuk manfaat itu sangat baik sekali, menjaga kebersihan dari kemaluan pria, menjaga kemaluan pria supaya tidak gampang terinfeksi dari penyakit menular seksual. Yang jelas sunat itu sangat baik untuk kesehatan. Bagaimana cara penularan HIV atau AIDS? Sama seperti caranya seseorang bisa tertular penyakit menular seksual HIV/AIDS yang tadi dari berhubungan seksual, bisa juga dari kalau misalkan dia menggunakan narkoba, alat suntiknya berganti-ganti, atau misalkan tenaga medis yang bekerja di rumah sakit setelah menyuntik pasien yang memiliki penyakit HIV/AIDS, dia juga tersuntik jarumnya, itu juga bisa terinfeksi. Apa penyebab terjadinya penyakit epididymis? Penyebab penyakit epididymis, penyebabnya itu banyak hal. Salah satunya bisa saja dari penyakit menular seksual, juga bisa juga karena ada faktor keturunan. Banyak faktor yang bisa mengakibatkan epididymis itu terjadi. Apa saja gejala yang ada di penyakit herpes simplex genital? Herpes simplex genital itu gejalanya biasanya ada luka lepuh yang di dalamnya itu ada cairan, yang cairannya itu bisa berupa nanah atau darah, dan biasanya itu bau. Awal mulanya biasanya dari bengkak, terasa lunak, kemudian pecah dan menjadi luka terbuka. Bagaimana cara menjaga kesehatan alat reproduksi pada pria dan wanita? Rajin dibersihkan dengan menggunakan air yang bersih. Kalau membersihkan kemaluan setelah buang air kecil dari air besar itu dari belakang ke depan. Terus juga rajin mengganti pakaian dalam, terutama untuk wanita, tidak menggunakan celana yang ketat, menggunakan celana yang banyak menyerap keringat. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga semua pertanyaan tadi saya bisa menjawabnya dengan benar dan bermanfaat untuk kalian. Selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum. Waalaikumsalam.